Jika kita bicara tentang permintaan dan penawaran, maka kita akan bicara tentang dua sisi, yakni penjual dan pembeli. Penjual menginginkan harga barang menjadi tinggi, sedangkan pembeli menginginkan harga barang menjadi rendah. Itulah hukum dari permintaan dan penawaran. Materi pembahasan tentang permintaan dan penawaran akan dibahas pada kelas 10, bab 4 tentang terbentuknya harga pasar dan struktur pasar. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kali ini kita akan kembali membahas bab 4 tentang terbentuknya harga pasar dan struktur pasar. Karena materi ini banyak ya, kita akan bahas pada bagian pertama ini tentang permintaan dan penawaran dulu. Oke, mari kita mulai. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Karena materi ini banyak ya, anak-anak lihat ya, ini peta konsep yang ditawarkan, yang menyajikan materi-materi yang tercantum di dalam bab 4 ya, tentang terbentuknya pasar dan struktur pasar itu. Ada bagian harga pasar dan ada bagian struktur pasar. Nah, ini karena memang dua bagian. Tapi dalam satu bagian harga pasar saja ini mencakup pembahasan yang cukup banyak. Oleh karena itu, pada bagian pertama pertemuan kita kali ini hanya akan bahas tentang permintaan dan penawaran saja. Ini bagian ini saja yang akan kita bahas. Sedangkan yang lain-lainnya tentu nanti akan kita teruskan pada materi berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk pada materi konsep dulu ya. Konsep artinya dalam arti kata pengertian. Apa itu permintaan dan penawaran? Pertama, permintaan. Sekarang sebelum kita bahas, kira-kira menurut anak-anak siapa yang melakukan permintaan? Secara umum saja kan kita memahami nih, dalam proses jual beli, dalam proses ekonomi di masyarakat, pasti ada pembeli dan ada penjual. Nah, sekarang coba anak-anak telaah, pikirkan baik-baik, kira-kira siapa sih, pihak mana yang melakukan permintaan? Oke, jawabannya betul ya, bahwa yang melakukan permintaan itu adalah pembeli atau kita sebut dengan konsumen. Jadi sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen. Jadi permintaan itu, yang meminta itu siapa? Konsumen. Dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, tentu sesuai dengan harga-harga yang ditawarkan. Nah, di dalam permintaan ini, dalam mengajukan keinginannya, maka ada satu aturan yang mengatur permintaan itu sendiri. Itu disebut dengan hukum permintaan. Apa hukumnya? Sebagaimana kita mengetahui bahwa apabila ada suatu barang yang harganya turun atau harganya rendah, maka pihak konsumen atau pihak pembeli akan berminat membeli. Nah, ini sudah wajar ya. Tetapi kalau sebaliknya harganya naik atau harganya mahal, maka pembeli akan melemah. Artinya tidak ingin membeli karena tentu faktor keuangan. Sehingga di sini hukum permintaannya menyebutkan jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan jika harga itu rendah atau menurun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Wajar. Jadi kalau ada barang yang mahal, tentu pembelinya berkurang. Kalau ada barang yang harganya murah, tentu pembelinya akan banyak, dalam arti kata permintaannya akan meningkat. Nah, ini ilustrasi, coba kita bayangkan. Ada telur ya, produksi telur ataupun konsumsi telur kita, telur sehari-hari ya untuk dimakan. Ini ada berita di liputan 6, harga telur itu sekilo 30.000. Ini termasuk mahal dan sudah meningkat sekali. Maka beritanya apa? Bahwa pembeli sepi. Jadi di saat harga telur melambung, maka pembeli semakin berkurang. Mereka mau membeli, daya belinya pun rendah, sehingga menyebabkan pasar menjadi lesu. Ini permintaan. Jadi permintaan dilakukan oleh konsumen, kemudian ada hukumnya bahwa walaupun hukum ini tidak tertera secara tertulis, tetapi hakikatnya
manusia yang terlibat di dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya pasti memahami dan otomatis mempraktekkan hukum permintaan itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada kurva yang menggambarkan antara harga dan produk. Nah, kurva itu ini ada gambarnya, menggambarkan antara harga dan produk. Harga disimbolkan dengan Rp yang berarti duit ataupun uang, sedangkan produk digambarkan dengan kilo atau barang itu sendiri, beratnya. Ya, jadi kalau kita lihatkan secara definisi, kurva permintaan atau demand curve itu adalah kurva yang menggambarkan kuantitas jumlah barang, yang mana ini ya, kuantitas itu berarti banyaknya barang yang diminta dengan harga suatu produk ini, suatu produk. Nah, kemudian kita lihat, karena hukumnya permintaan itu tadi kita pahami bahwa semakin tinggi barang, semakin tinggi harga, barang akan semakin rendah permintaannya, lalu semakin rendah harga, semakin banyak permintaan. Nah, itu kan konsep hukumnya. Jadi sekarang kita lihat, ini ada contoh tabel nih. Contoh tabel ini yang menggambarkan bagaimana pahamnya kita terhadap konsep permintaan ini. Lihat, ini harga per kilo 15.000. Wah, ini lagi murah ini berarti. Murah harganya. Kita lihat jumlah barang yang diminta berapa? 500 kilo. Nah, di mana gambarnya? Ini harga, ya ini harga ya. Ketika ada 15.000 per kilo, maka kita lihat garisnya ini di sini. Ya, ada 500 kilo permintaan. Nah, di sini ya posisinya. Kemudian kita lihat semakin mahal harga 20.000 per kilo, maka jumlah barang yang diminta pun berkurang menjadi 400. Nah, di sini begitu naik harga menjadi 20.000, maka kurvanya menjadi, nah di sini posisinya. Begitu seterusnya sampai akhirnya di harga tertinggi 35.000 per kilo, permintaan hanya 100. Nah, di sini harga 35.000 per kilo, titiknya ini di sini dengan kuantitas atau kilonya semakin berkurang. Jadi ini oleh karena itu kurva permintaan itu memiliki kemiringan ke bawah. Nah, ini posisinya ini seperti ini, miring ya, miring dari kanan bawah ke kiri atas. Ini disebut dengan demand permintaan. Nah, keterangan dari kurva ini sama seperti yang kita sudah bahas bahwa di saat harga telur 15.000, maka jumlah yang diminta 500 kilo. Semakin mahal harga, semakin sedikit telur yang dibeli. Semakin tinggi harga, semakin sedikit telur yang dibeli. Ini kurva daripada permintaan. Ya, oke, kita lanjutkan pada perhitungannya, bagaimana fungsi permintaan itu sendiri. Nah, rumus perhitungan fungsi permintaan penawaran ini sudah baku ya, sudah baku seperti ini rumusnya. Ini keterangannya, P ini berarti price ataupun harga, P1 adalah perubahan pada saat harga awalnya, ya P1 ini harga awal, kemudian Q ini adalah quantity ataupun jumlah barang, Q1 harga pertama di saat awal ditetapkan. Di sini ada P2, P2 berarti harga perubahan ya, harga perubahan di pasar. Misalnya tadi dari harga 15.000 menjadi 20.000. Nah, ini kalau kita lihat secara definisi, fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Fungsi permintaan juga menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi ini sama konsep rumus perhitungan fungsi permintaan ini, fungsi permintaan dengan tabel grafik kurva ini sama konsepnya dengan hukum permintaan itu sendiri sama. Artinya semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan, semakin rendah harga, semakin banyak permintaan. Oke, kita supaya lebih paham, kita masuk pada contoh kasus ya. Nah, ini contoh kasusnya. Ini tabel permintaan telur ya, sebagaimana kita sajikan tadi. Harga 15.000 per kilo, jumlah barang 500. Bagaimana fungsi permintaan daripada kasus ini? Nah, ini kita lihat dari tabel ini. Kita lihat di sini diminta coba jelaskan fungsi permintaan di pasar. Nah, kita
kembali ini nih acuannya ya, rumus perhitungannya ini kita menjadi acuan. Dari tabel ini kita temukan dulu P1. P1 berarti harga pertama itu 15.000. Ini 15.000. P2-nya, untuk mencari P2-nya adalah harga perubahannya. Nah, dari 15.000 menjadi 20.000. Begitu pula Q1 adalah jumlah barang yang pertama. Kemudian Q2 perubahannya yaitu 400, dari 500 ke 400. Ini berarti yang pertama, ini yang kedua, ini perubahan. Ini terus mengalami perubahan. Maka dari harga, dari patokan P1, P2, Q1, Q2 yang kita dapatkan ini, maka kita masukkan ke dalam rumus ini. Rumusnya P kurang P1, berarti P kurang 15.000. Ya, P kurang 15.000. Kemudian di bawahnya P2 kurang P1. P2-nya berapa? 20.000. P1-nya 15.000. Berarti 20.000 dikurang 15.000. Nah, ini sisi kirinya ya. Sisi kirinya. Kemudian di sisi kanannya Q kurang Q1. Q dikurang Q1 berapa? 500. Kemudian per 400 kurang 500. Kenapa 400 kurang 500? Q2 400, Q1 500. Kita sederhanakan lagi dari perhitungan ini, maka kita dapat P kurang 15.000 sama ya. Nah, sekarang dari 20.000 dikurang 15.000 berarti menjadi 5.000. Sisi kanannya Q dikurang 500, kuantitas dikurang harga pertama, berarti Q dikurang 500, 400 dikurang 500 berarti minus atau min 100. Ini di sisi kanan. Nah, ini belum mendapatkan fungsi permintaan. Kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan kali, dalam hal ini perkalian silang ya. Kalau ini perkalian silang jadinya. Dapatnya 100P, min 100P. Dari mana min 100P? Min 100 dikali P. Ini min 100P. 15.000 kemudian dikali dengan 100, dapatnya 1.500.000. Min ketemu min menjadi plus. Ini di sisi sebelah kiri. Nah, lalu kita lihat sebelah kanan, 5.000Q. 5.000Q ini berarti 5.000 dikali Q ini. 5.000Q ini. Posisinya 5.000Q sini. Sedangkan 2.500.000 berarti 5.000 dikali dengan minus 500. Dapatlah minus 2.500.000. Ini di sisi kanan. Oke, kita sederhanakan lagi. Ini minus 100P tetap. Kemudian konstanta sama konstanta kita gabungkan. 1.500.000 ditambah dengan 2.500.000. Kok ditambah? Karena posisi angka konstanta kanan, sisi kanan dipindahkan ke sebelah kiri. Maka dari minus menjadi plus. Sehingga jumlahnya 1.500.000 ditambah dengan 2.500.000 menjadi 4 juta. Sedangkan di sisi kanannya tetap dengan 5.000Q. Nah, dari hasil pembahasan yang ini, maka kita dapatkan fungsi dari permintaan itu adalah QD. Nah, QD berarti D ini artinya demand 800 min 0,02P. 800 0,02P. Dari mana angka 800? 800 tentu dari 8.000 dibagi 5.000. 4 juta maksud saya. 4 juta dibagi dengan 5.000. Sedangkan 0,02P berarti 100P dibagi dengan 5.000. Inilah dapat angka fungsi permintaan telur yang menjadi pembahasan. Jadi fungsi ini QD 800 minus 0,02P ini sesuai dengan fungsi permintaan itu sendiri, yaitu QD. Nah, ini ya, kita balikkan ke belakang, kita lihat fungsinya. Seperti ini ya, fungsi permintaan itu adalah QD minus min A ini konstanta angka.
Jadi konstanta P ditambah konstanta untuk yang B ya. AB ini mencirikan ini adalah angka ya, konstanta. Nah, sehingga sama fungsinya. B ini 800, minus A ini adalah konstanta yang minus 0,02. Nah, ini kita dapatkan fungsi permintaan pada contoh kasus soal pertama ini. Oke, mudah-mudahan nanti dipahami dengan beberapa contoh kasus lainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau kita sudah membahas tentang permintaan, lalu kita bahas tentang bagaimana penawaran. Nah, sekarang kalau kita tahu bahwa permintaan itu dilakukan oleh konsumen, tentu penawaran dilakukan oleh produsen atau yang menjualkan barang. Sehingga secara definisi kita dapatkan bahwa penawaran itu merupakan sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, jika permintaan dilakukan oleh pembeli atau konsumen, maka penawaran dilakukan oleh produsen. Kalau permintaan ada hukumnya, penawaran juga demikian. Bagaimana hukum penawaran? Nah, sekarang terbalik daripada hukum permintaan. Di saat hukum permintaan, jika harga itu tinggi, maka permintaan menurun. Kalau harganya rendah, permintaan meningkat. Sebaliknya dengan penawaran, jika harga tinggi, penawaran semakin tinggi. Ya tentu kan, orang yang menjual barang begitu dia tahu, oh harga lagi naik. Nah, maka dia akan menjual sebanyak-banyaknya, menawarkan sebanyak-banyaknya. Pasti dengan demikian dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Tetapi di saat harga menurun, harga rendah, penawaran pun menjadi rendah. Karena mengapa? Demikian karena bisa jadi seseorang menawarkan barang ini bisa saja dia produksi sendiri, bisa saja dia juga dapat beli dari pembeli lain, penjual lainnya. Jadi di saat mungkin dia membeli dengan harga tinggi, pas di saat dia ingin menjual harganya turun, maka dia tidak mungkin langsung menjual. Dia akan menghitung-hitung berapa keuntungan, dia beli sekian, kalau dia jual harga jualnya lebih rendah dari harga belinya, maka dia akan merugi. Maka dia akan perhatikan jika harga menurun, tentu yang ditawarkan dia atau yang dijualnya akan semakin rendah. Maka kalau kita lihat dari secara teoritis, pengertiannya, hukum penawaran itu peningkatan harga barang meningkat akan menyebabkan penawaran pun meningkat. Ya, orang yang akan menawarkan meningkat karena harga mahal nih, oh banyak untung nih begitu. Dan begitu pula sebaliknya. Nah, kalau harganya lagi rendah, mereka akan menahan barang untuk belum ditawarkan saat itu. Nah, ini ilustrasinya. Ketika harga telur sedang bagus atau naik, maka penawaran telur juga akan meningkat. Nah, pedagang telur akan menyediakan stok telur yang begitu banyak karena harga lagi bagus ataupun lagi harga tinggi. Nah, begitu juga dengan permintaan, penawaran juga ada kurva. Tapi gambaran kurvanya seperti ini ya. Gambaran kurva seperti ini. Di saat harga itu 15.000, terbalik ya. 15.000 per kilo, dia hanya jual 100 saja. 100 kilo saja. Kenapa? Kalau jual banyak-banyak ya malah bisa rugi gitu. Karena khawatir akan kedepannya malah harga naik. Nah, jadi perkiraan seperti itulah yang menyebabkan penjual ini berhitung-hitung untuk melepas barangnya. Namun di saat dia mengetahui harga lagi tinggi 35.000, barang yang dijualnya semakin banyak ya. Dia mengetahui dengan menjual banyak barang di saat harga tinggi, keuntungan akan lebih banyak. Jadi kalau tadi kurvanya begini ya, miring ke gini, memiring begini, kalau sekarang penawaran, nah ini naik ke kanan, dari kiri bawah ke kanan atas. Ini disebut dengan supply atau penawaran. Nah, jadi kurva biasanya miring ke atas kanan ya, yang mana menunjukkan korelasi positif antara harga suatu produk dan jumlah yang dipasok di pasar. Kita lihat ya, semakin tinggi harga, semakin banyak barang, semakin rendah harga, semakin sedikit barang. Nah, ini keterangan daripada grafik tadi. Ini sama tabelnya, cuman dalam hal kurva, konsep dan hukum penawaran itu sendiri berbalik dengan hukum permintaan.
Jadi 15.000 per kilo jumlah barang menjadi 100 saja. Oke, kita lanjutkan untuk perhitungannya. Nah, fungsi penawaran, rumus perhitungan fungsinya sama ya. Ini. Namun, fungsi penawaran yang diinginkan itu adalah QS. S ini supply. Kalau tadi minus ya, minus AP, di sininya konstanta plus, ini terbalik. Di sini positif konstanta price, kemudian minus dari konstanta. Ini kalau fungsi penawaran ya. Jadi kita lihat dalam kasusnya bahwa dari harga telur yang tadi dari 15.000 per kilo hanya terjual 100, maka kita dapatkan P1-nya 15.000 ini 15.000, kemudian P2-nya 20.000, yaitu price kedua, price perubahan. Kemudian jumlah barang yang pertama ataupun di saat jumlah barang pertama kali dijual 100, lalu perubahannya dengan adanya meningkatnya harga berubah menjadi 200, ini disebut dengan Q2. Lalu kita tetap berkonsentrasi pada rumus perhitungan penawarannya, maka kita masukkan ke dalam rumusnya ya, P kurang P1, P kurang 15.000, kemudian P2 kurang P1, 20.000 kurang 15.000. Ini ya, sama seperti tadi. Kemudian untuk kuantitasnya, Q dikurang 100, Q dikurang Q1, Q1 100, kemudian Q2 dikurang Q1, 200, Q2-nya 100 Q1, jadi 200 dikurang 100. Hasil dari perhitungan ini kita sederhanakan, lihat di bawah, P kurang 15.000, kemudian 20.000 dikurang 15.000-nya menjadi 5.000. Sisi kanannya Q dikurang 100, kemudian 200 dikurang 100 menjadi 100. Jadi kalau tadi ada nilai minus, kalau sekarang nilainya plus ya. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi untuk mencari fungsi penawarannya. 100 dengan P berarti 100P. 15.000 dikali dengan 100 menjadi 1.500.000. Negatif ya, ini negatif karena memang ini negatif dikali dengan positif. Lalu di sisi kanan 5.000 Q berarti 5.000 dikali Q ini 5.000 Q, kemudian 5.000 dikali 100, maka 500.000 ini minus. Ini minus dikali plus tetap minus di sisi kanan. Lalu ini kita sederhanakan, ini tetap 100P, kemudian ini 1.500.000, kemudian di sininya 500.000. Lalu ketika 500.000 di sebelah kanan kita pindahkan ke kiri, 500.000 dipindahkan ke kiri kan menjadi plus nih. Ini minus begitu pindah dari minus sebelah kanan ke kiri menjadi plus, sehingga 1.500.000-nya ditambah dengan angka 500 yang plus, maka dia mengurangi. Yang 1.500.000 menjadi 1 juta, menjadi 1 juta setelah dikurangi 500. Kok dikurangi 500? Karena angka 500 minus ini begitu berpindah ke sebelah sisi kiri menjadi plus. Paham ya? Jadi kemudian sisi kanannya tetap 5.000 Q. Lalu dapatlah hasil fungsi penawaran telur itu. Dalam fungsi penawaran yang ditetapkan seperti ini, maka dapatlah minus 200 ditambah dengan 0,02P. Nah, minus 200 dari mana? 1 juta minus 1 juta dibagi dengan 5.000 dapat sekian. Kemudian 100P dibagi dengan 5.000 Q ya, 5.000 Q. Nah, Q-nya pindah ya, Q-nya pindah ke posisi sebelah kiri. Kita akan mencari Q-nya. Maka 100P dibagi dengan 5.000 dapatlah 0,02P. Jadi fungsi ini, fungsi penawaran dari contoh kasus ini sesuai dengan fungsi penawaran yang ditetapkan. Nah, inilah contoh kasus dari fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Jadi anak-anak sekalian, dari pembahasan ini tentu cukup banyak ya. Jadi dari dua materi permintaan dan penawaran itu saja sudah dapat kita pahami bahwa materi yang akan kita bahas cukup komplit. Tentunya anak-anak akan lebih paham ketika nanti dalam sesi-sesi berikutnya Bapak akan berikan contoh-contoh kasus ya, contoh-contoh kasus supaya dapat diselesaikan.
Pastikan materi yang disajikan ini menjadi pedoman, menjadi pegangan kepada anak-anak sekalian agar dalam menganalisa satu kasus, menganalisa hal-hal yang terjadi di pasar, tetap mengacu pada hukum permintaan ataupun hukum penjualan yang hakikatnya setiap manusia akan memahami konsep hukum itu sendiri. Karena dia mengetahui bagaimana kalau dia menjadi pembeli, dia akan menginginkan harga itu murah, sehingga dia akan bisa membeli lebih banyak. Tetapi kalau dia sebagai sisi penjual atau produsen yang menawarkan barang, di saat harga rendah, malah dia akan mengurangi penawaran di pasaran. Demikian untuk pembahasan kita tentang permintaan penawaran. Kayaknya buku yang kita bahas adalah buku yang diterbitkan oleh PT Intan Pariwara dengan gambar keramaian di pasar ya. Seperti ini bukunya. Ini buku yang menjadi pegangan guru untuk materi ekonomi bagi kelas 10 semester 1. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat mengikuti dan dapat memahami. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.